Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ustazah, bagaimana kabar antum hari ini? Semoga antum semua selalu diberikan kesehatan dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran ya. Nah, sebelum belajar kita berdoa dulu dengan membaca basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baiklah anak-anak ustazah, adapun tujuan pembelajaran kita pada pembelajaran matematika kali ini yaitu diharapkan anak-anak ustazah mampu menyelesaikan operasi hitung bilangan menggunakan sifat-sifat operasi hitung. Baiklah, silahkan simak penjelasan ustazah. Baik anak-anak ustazah, materi kita pada hari ini yaitu sifat operasi bilangan dalam hitung campuran. Nah, jadi dalam operasi bilangan itu ada sifat-sifatnya. Yang pertama sifatnya adalah sifat komutatif. Nah, sifat komutatif ini adalah sifat pertukaran yang berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Contohnya adalah 17 ditambah 23. Jika ditukarkan menjadi 23 ditambah 17. Nah, hasilnya 17 ditambah 23 hasilnya adalah 40 dan 23 ditambah 17 hasilnya juga 40. Maka sama-sama menghasilkan 40 walaupun kedudukannya dirubah. Nih, walaupun dirubah atau ditukar maka hasilnya tetap sama, yaitu 40. Nah, oke, contoh yang kedua 11 dikali 52. Nah, 11 dikali 52 sama juga dengan 52 dikali 11. Nah, ini juga ditukar, hasilnya adalah 572. Nah, di sini hasilnya juga 572. Nah, jadi meskipun ditukar hasilnya tetap sama. Inilah sifat dari komutatif atau pertukaran. Kemudian yang kedua adalah sifat asosiatif. Sifat asosiatif ini adalah sifat pengelompokan yang berlaku juga hanya pada penjumlahan dan perkalian saja. Contoh, 25 ditambah 4 ditambah 6 maka akan sama juga dengan 25 ditambah 4 ditambah 6 yang tanda kurungnya di depan. Kalau yang ini tanda kurungnya di belakang, sedangkan yang ini tanda buka kurungnya di depan. Nah, jika kita jumlahkan maka di sini 25 ditambah 9 hasilnya adalah maksud saja 25 ditambah 10 hasilnya adalah 35. Nah, yang sebelah sini 25 ditambah 4 hasilnya adalah 29 ditambah 6 maka hasilnya adalah 35. Nah, jadi meskipun tanda kurungnya ditukar hasilnya akan tetap sama, yaitu 35. Yang sebelah sini 35 dan yang sebelah sini juga 35. Nah, inilah sifat asosiatif atau pengelompokan. Yang kedua, kemudian yang ketiga adalah sifat distributif atau penyebaran. Nah, sifat ini berlaku pada perkalian terhadap penjumlahan dan perkalian terhadap pengurangan. Nah, jadi contohnya seperti ini. 2 dikali 5 ditambah 3. Nah, penyebaran ini artinya kita mengkalikan angka yang ini dengan angka yang ada di dalam kurung. Nah, kalau ini namanya perkalian terhadap penjumlahan. Yang ini perkalian terhadap penjumlahan. Nah, jadi 2 dikali 5. Kita selesaikan. 2 dikali 5.
Nah, karena di sini tanda tambah, maka di sini juga tanda tambah. Kemudian kalikan yang ini, 2 dikali 3. Nah, hasilnya 2 dikali 5, 10. Kemudian ditambah 2 dikali 3, 6. Maka hasilnya adalah 16. Nah, jadi sifat penyebaran ini adalah ini, menyebarkan angka yang sebelah sini ke sebelah sini menjadi bentuk ini. Inilah bentuk dari sifat penyebaran itu. Nah, kalau untuk pengurangan juga seperti itu, tetap kita mengkalikan dan tanda di sebelah sini mengikuti tanda sebelah sini. Oke, seperti ini ya. Sifat operasi bilangan dalam hitung campur. Silahkan dicatat. Nah, untuk contoh lainnya silahkan antum buka buku paketnya di halaman 39. Nah, contohnya 198 ditambah 35 ditambah 2 dikurang 17. Nah, kita bisa gunakan sifat komutatif atau sifat pertukaran dalam contoh nomor 1. Nah, jadi 198 akan lebih mudah kita menjumlahkannya jika kita jumlahkan dengan 2. Berarti kita tukar 2-nya menjadi sebelah sini. Kemudian ditambah 35 dikurang 17. Nah, jadi untuk sifat operasi bilangan ini sebenarnya gunanya itu untuk mempermudah dalam mengerjakan operasi hitung. Nah, 198 tambah 35 akan susah kita menghitungnya dan akan lebih mudah jika kita tukarkan dengan 198 ditambah 2. Nah, kalau seperti ini akan lebih cepat ya kita menghitung. Maka kita jumlahkan 198 ditambah 2 adalah 200, kemudian ditambah 35 dikurang 17. 200 tambah 35 menjadi 235. Kemudian kita kurangkan dengan 17, hasilnya adalah 218. Nah, lebih mudah dan lebih cepat ya jika kita melakukan operasi hitungnya seperti ini daripada 198 ditambah 35, berarti kita harus menjumlahkan lagi dengan yang ini. Oke, ini tadi kita gunakan sifat komutatif. Kemudian yang di bawahnya 43 dikali 20 dikurang 20 dikali 32. Nah, di sini kita bisa menggunakan sifat komutatif dan distributif. Nah, jadi sifat pertukaran dan penyebaran. Nah, di sini kita lihat ada angka yang sama yaitu 20. Nah, maka kita tukar dulu menjadi 20 dikali 43 dikurang 20 dikali 32. Nah, berarti dari sini ke sini itu merupakan sifat komutatif. Nah, kalau kita sudah menggunakan sifat komutatif ini, kita lanjut ke menggunakan sifat distributif. Menjadi seperti ini bentuk soalnya. 20 dikali 43 dikurang 32. Nah, jadi bentuk soal yang ini, soal yang pertama ini dengan yang kedua ini sama. Nah, karena yang ini merupakan bentuk penyebaran dari soal yang ini. Jadi 20-nya kita karena ada sama-sama 20, maka 20-nya kita letakkan di sini
Kita beri tanda kali, kemudian 43 kita kurangkan dengan 32, baru kita cari hasilnya. 20 dikali, ini hasilnya adalah 11. Hasilnya adalah 220. Nah, penggunaan cara ini akan lebih mudah daripada antum menggunakan cara ini. Antum kalikan dulu, kemudian antum kurangkan. Nah, akan lebih mudah jika seperti ini. Jadi kalau misalnya angkanya ada sama seperti ini, buat ke dalam bentuk yang seperti ini supaya mudah dalam menghitung operasinya. Oke, seperti ini anak ustazah. Untuk tugasnya silahkan kerjakan buku paket di halaman 40, yaitu nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 8, dan nomor 9. Kerjakan di buku tulis, tidak di buku paket, dengan membuat cara, tidak langsung dijawab ya. Kerjakannya di buku tulis, buat caranya. Oke, yang tidak ada buku, nanti akan ustazah fotokan soalnya. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Ustazah akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan jaga kesehatan anak-anak ustazah ya. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.